Saya hanya ingin minta konfirmasi sehubungan dengan Matius 24 yang disampaikan tadi, Bapak. Dari ayat 29 sampai 31, apakah hal itu pada waktu itu sudah terjadi? Matius 24 ayat 29 ya, Pak? Sampai dengan 31, Bapak. Apakah hal itu, kejadian-kejadian yang di ayat 29 sampai 31, apakah sudah terjadi pada saat itu, Bapak? Itu yang ingin saya tanyakan. Itu sebagai konfirmasi bahwa menguatkan kami kalau memang itu mungkin ada bukti-bukti atau ada penjelasan yang meyakinkan. Jadi saya juga bisa lebih puas menerima pemberitaan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Elias. So, Brother Paul, our brother here is asking about, again, Matthew 24, verse 29 to 31. Has those things that Jesus mentioned, has those things already happened in that time? Maybe you can give some historical proofs or whatever to confirm him, to confirm our brother. We talking about up through verse 34? 24 to 29, Matthew 24, 29 until 31. Yes, let me walk through some of them. Yep. False Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the very elect. This began to happen as early as the book of Acts. Jadi ini apa yang dinubuatkan ini mulai terjadi pada waktu kisah para rasul, ya, jadinya bukan pada waktu Yesus mengatakannya. Josephus in his writings speaks of multiple men who come up in the generation after the resurrection and claim to be the Messiah. Josephus dalam tulisannya mengatakan bahwa ada banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Josephus itu penulis tentang sejarah Yahudi. And the book of Acts tells of several by name who rise and claim to be a Messiah. Dan kitab Kisah Para Rasul menunjukkan beberapa nama dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. In verse 26, Jesus says, look, if they say to you, look, he's in the desert, do not go out. Or look, he's in the inner room, do not believe it. Matius 24 ayat 26 mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau kalau ada orang berkata, lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. In the generation after the resurrection, there were leaders who rose within Israel who took people into the desert to show them signs and wonders. Jadi di zaman setelah kebangkitan Yesus, ada katakanlah pemimpin-pemimpin rohani yang membawa pengikutnya ke padang gurun dan menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang rohani bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. In fact, in Josephus's brilliant work, Thrones of Blood, which I would recommend anyone to read. Bahkan dalam tulisan atau bukunya Josephus, judulnya Throne of Blood, Tahta Darah, saya sangat menganjurkan kita membacanya. He tells of false prophets who led thousands of Jews into the wilderness to show them signs and miracles. Ada orang-orang, ya katakanlah pemimpin-pemimpin sekte begitulah yang membawa ribuan orang Yahudi ke padang gurun untuk menunjukkan kepada pengikutnya ini bahwa mereka bisa melakukan mujizat-mujizat dan hal-hal yang ajaib. One case in particular, the man was going to lead them to Jordan and then part the waters. Lalu ada salah satu nabi palsu yang mau membawa mereka atau pengikutnya itu ke Sungai Yordan dan dia bilang, saya bisa membelah Sungai Yordan. Air Sungai Yordan. Of course, he didn't part the waters, and instead he was met by a Roman legion who killed hundreds of his followers.
tentunya dia tidak bisa membelah air sungai Yordan, bahkan akhirnya dia bertemu atau mereka semua itu bertemu dengan satu legiun pasukan Romawi yang membasmi mereka semua, membunuh mereka semua. Matthew 24:27 and 28, as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of Man, is not a reference that there will be a big lightning strike in heaven, but it's a statement as to the speed of the arrival of Christ. Lalu Matius 24 ayat 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Ini bukan bicara tentang secara harafiah ada kilat yang akan memancar seperti itu, tetapi ini adalah ungkapan ya tentang kedatangan Anak Manusia. And verse 28, wherever the carcass is where the eagles will be gathered together. The eagle was the Roman standard, and the Romans gathered at Jerusalem. Ayat 28, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Burung nasar itu sebetulnya burung elang atau burung Raja Wali begitu. Itu adalah lambang dari Romawi ya, tentara Romawi. Jadi yang dimaksud burung elang berkerumun itu ya tentara Romawi yang datang mengepung Yerusalem pada waktu itu. Then when you get into verse 29, that describes some of the imagery that will occur at the coming of the Son of Man. Lalu kalau tiba di ayat 29 yang menggambarkan beberapa hal yang akan terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia itu. Again, we would need to consult writings such as Josephus to see that many of these images occurred exactly as Jesus said they would in Matthew 24. Lagi-lagi kita harus merujuk kepada tulisannya Josephus itu tentang bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi seperti yang Yesus katakan di Matius 24. I would encourage everyone to read the extra biblical writings from the first century because they give historical validity to the details of Matthew 24. Saya menganjurkan setiap orang untuk membaca tentang katakanlah penulisan-penulisan tambahan dari abad pertama itu, karena tulisan-tulisan itu akan memperkaya pemahaman kita tentang apa yang Yesus katakan di Matius 24 ini.